Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Fitri Jamilah MPD selaku pengampu mata kuliah kurikulum bahan ajar, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai. Pada pagi hari ini saya Puspita Wulan sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rahadani dari kelompok 6 dengan NPM 20144800054. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum tingkat pendidikan dan juga tentang landasan KTSB. Baik, yang pertama, pengertian kurikulum tingkat pendidikan KTSB. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan pada Badan Nasional Pendidikan atau BSNP. Kurikulum ini juga dikenal dengan sebutan kurikulum 2006 karena kurikulum ini mulai diberlakukan secara berangsur-angsur pada tahun ajaran 2006-2007. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, pembelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya bertujuan membekali peserta didik kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam bahasa Indonesia lisan maupun tulis. Baik, yang kedua adalah landasan KTSP. Landasan KTSP yang pertama ada asas filosofis. Asas filosofis adalah merupakan pandangan hidup individu, masyarakat, dan bangsa. Filsafat memberikan arah pendidikan seperti hakikat pendidikan dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep KTSP didasarkan pada landasan filosofis tentang manusia yang telah memiliki potensi bawaan yang perlu diberikan respon atau rangsangan yang tepat sesuai dengan fitrahnya. Baik, yang kedua adalah asas psikologis. Asas psikologis adalah landasan yang kurikulumnya dipandang sebagai suatu sistem yang di dalamnya merupakan reaksi terhadap proses yang sudah ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Baik, yang selanjutnya adalah asas sosiologis. Penyampaian kebudayaan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk aspek. Yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dilandasi Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan atau SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengolahan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang selanjutnya adalah komponen isi KTSP. Komponen-komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki 4 sistem komponen, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yang kedua, struktur dan muatan KTSP, yang ketiga, kalender pendidikan, dan yang terakhir adalah silabus dan RPP. Selanjutnya adalah komponen isi KTSP. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. Yang selanjutnya adalah struktur dan muatan KTSP. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar menengah
yang tertuang standar isi meliputi kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelompok-kelompok mata pelajaran tadi dilaksanakan melalui muatan atau kegiatan. Selanjutnya ada kalender pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, mencakup minggu efektif belajar, waktu pembelajaran, dan hari libur. Yang selanjutnya ada silabus dan RPP. Menurut Salim, silabus didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtiar atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus diartikan pula sebagai rencana pembelajaran pada suatu pokok dan kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana pembelajaran jangka pendek atau rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Tujuan umum pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan KTSP Depdiknas 2006 halaman 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang kedua, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang ketiga, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu untuk sarana pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa, untuk sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, untuk sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, untuk sarana penyebarluasan pemakaian bahasa dan sastra Indonesia yang baik untuk keperluan menyangkut berbagai masalah, untuk sarana pengembangan pengenalan, dan untuk sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khasanah kesusastraan Indonesia. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP Bahasa dan Sastra Indonesia membagi keterampilan berbahasa menjadi 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, peserta didik diharapkan memiliki keempat keterampilan tersebut, sebab keempat keterampilan tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. KTSP dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bersifat sejajar dengan mutu pelajaran dan pembelajaran secara terpisah. Dalam KTSP, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dirancang berdiri dan mempunyai kompetensi dasar sendiri. Dan mata pelajaran Bahasa Indonesia, mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang secara berbeda. Kesimpulan, KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP Bahasa dan Sastra Indonesia membagi keterampilan menjadi 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik diharapkan memiliki keempat keterampilan tersebut. Tujuan dari hal tersebut agar peserta didik nantinya mempunyai wawasan yang luas
dan memahami dan menanggapi berbagai macam situasi kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan perlu memanfaatkan bahan ajar dari berbagai sumber supaya peserta didik lebih tertarik. Demikian tadi diskusi dari kelompok 6 pada pagi hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya akan diteruskan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih.